aku dalam kitab Taurat Musa, perhatikan, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, jadi ketubin itu ya ketubin itu kitab atau itu yang disebut dengan kitab puisi. Oke. Jadi kalau kita memperhatikan ada Torah, ada Nevi'im, ada ketubin. Nah, sekarang kita mau mempelajari yang ketiga, meskipun nanti kalau perjalanan kita ini panjang, kita akan mempelajari ya bagian-bagian yang lain ya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini ya semacam pengantar dulu ya. 39 kitab dalam bahasa Indonesia ya, dengan 24 kitab yang sebenarnya kalau kita memperhatikan dalam bahasa Ibrani itu hanya ada 24 kitab. Nah, apakah kemudian bapak-bapak atau ibu berkata, loh, kalau demikian, di mana perbedaannya ini kan, gitu ya? Nah, mengapa berbeda seperti itu? Jadi ceritanya begini, singkat aja. Mengapa kita punya kitab 39? Septuaginta itu secara tradisional menganggap bahwa ada 70 penterjemah Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, kapan itu terjadi? Itu sekitar tahun 200-an sebelum Masehi. Berarti dia berada di posisi antara kitab Maleaki dan Matius. Kita tahu ada 400 tahun masa kesunyian pada waktu itu ya. Nah, ini menjadi salah satu aktivitas di mana Alkitab bahasa Ibrani itu diterjemahkan, oke, ke dalam bahasa Yunani. Jadi, nah, akan muncul pertanyaan, mengapa? Mengapa Alkitab kita itu yang ditulis dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Karena sebenarnya dengan tujuan supaya bangsa-bangsa di luar Yahudi itu bisa mendengar firman Tuhan. Jadi ini salah satu terobosan yang luar biasa. Nah, dari Septuaginta itulah kemudian seluruh versi baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia akhirnya diterjemahkan dan dapatlah 39 kitab yang kita miliki hari ini. Ya. Nah, mengapa berbeda? Sebenarnya perbedaan itu ternyata begini, teman-teman. Karena di dalam bahasa Yunani, ya, itu kosakatanya lebih banyak dari kosakata bahasa Ibrani.
Bisa ya, bisa ditangkap ya. Jadi waktu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, wah ini kan bukunya ini kan terlalu tebal. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita hari ini, ya Nimrod Sula ini kok nggak bisa masuk-masuk ya. Dari tadi saya admit dia terus. Oke. Nah, waktu itu diterjemahkan, itu kosakatanya terlalu banyak. Maka dibuatlah menjadi 2 kitab. Nah, di dalam bahasa Ibrani tidak ada 2 kitab itu. Misalnya, ini ya, contoh. Ya, ini dalam bahasa Indonesia. 1 Raja-Raja, ya. 1 Samuel, oke. 1-2 Tawarik, Esra Nehemia itu jadi 1. 12 kitab Nabi itu juga cuma 1. Jadi, teman-teman bisa bayangkan, ini dia. Jadi ada 15 perbedaan dari kitab ya yang sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang kemudian nanti dari bahasa Yunani itulah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya teman-teman mengerti kenapa kita punya kitab itu 39 kitab, khususnya Perjanjian Lama. Ya. Sedangkan dalam bahasa Yunani, saudara jangan cari 1-2 raja-raja, tidak ada. 1-2 Samuel tidak ada. Jadi dia hanya raja-raja, Samuel, Tawarik, kemudian Esra Nehemia itu digabung. Ya, kemudian nabi-nabi kecil itu, yang 12 nabi itu juga digabung jadi 1. Nah, dari sinilah maka kita mengerti di mana perbedaan itu. Jadi kira-kira seperti itu singkat sejarahnya ya. Ini yang kita bisa perhatikan. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke kitab puisinya. Di dalam Alkitab yang terdiri dari 11.089 ya, 1.189 pasal, 1.189 pasal, 131.103 ayat. Oke, saudara bisa lihat ya di slide itu ya. Kemudian 658.257 kata. Nah, dari jumlah itu, kalau saudara perhatikan, itu ternyata sepertiga dari jumlah yang sekian banyak itu isinya puisi. Ya. Meskipun tadi di dalam pendahuluan saya katakan waktu kita bicara tentang kitab puisi, ya kita kenal kitab Mazmur gitu ya. Apalagi kitab Ayub, kemudian kitab Amsal, kemudian kitab Pengkhotbah, kemudian kitab Kidung Agung. Itu secara kitab ya, tidak salah. Tapi sesungguhnya di dalam Alkitab, baik di Taurat maupun di kitab nabi-nabi, ada begitu banyak puisi. Ya, jadi memang secara pembagian, ya ada 5 kitab puisi, ya. Tetapi jangan salah, di dalam kitab-kitab Nabi, khususnya kalau saudara perhatikan Yesaya dan seterusnya, ketika dia bernubuat tentang penghukuman Tuhan, dia akan memakai bahasa puisi. Jadi kalau kita memperhatikan, ya Musa juga memakai bahasa puisi. Ya, Nabi juga memakai bahasa puisi. Jadi dengan demikian, oke, sekali lagi, secara kitab kita kenal ada 5 kitab puisi, tetapi bukan berarti hanya di situ terdapat puisi dalam Perjanjian Lama. Ya, ini jelas dulu ya supaya kita bisa perhatikan. Nah, ya. Nah, di dalam PL ada kitab-kitab puisi, oke, ini dia. Bukan berarti puisi terdapat dalam kitab-kitab itu saja. Nah, ini kita perhatikan. Para ahli memperkirakan, kalau kita memperhatikan, hanya Imamat, Rut, Esra, Nehemia, Ester, Hagai, dan Maliaki yang tidak terdapat kitab puisi. Ini tentu hasil penelitian ya. Jadi kalau kita memperhatikan, kitab puisi itu ya seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara tentang kitab puisi, itu berarti kitab Ayub sampai dengan Kidung Agung. Tetapi ketika kita bicara tentang puisi di dalam Perjanjian Lama, itu terdapat di hampir semua kitab. Nah, ini dia, ya. Nah, ini coba kita perhatikan. Nah, oke, ini sudah tadi ya. Nah, contoh berikutnya misalnya,
Dalam sejarah dan kitab Nabi kita dapat menemukan bentuk puisi. Oke. Bahkan kalau kita memperhatikan Keluaran pasal yang ke-15, saudara bisa buka Keluaran pasal 15. Ya. Keluaran pasal 15 itu diyakini itulah puisi yang tertua yang terdapat dalam kitab Taurat. Coba saudara perhatikan Keluaran pasal yang ke-15, nyanyian Musa dan Israel. Ini yang kita lihat ya. Jadi ini membawa pemikiran kita untuk mengetahui ternyata di kitab Taurat itu juga ada puisi. Di kitab nabi-nabi itu juga terdapat puisi, ya. Nah, akan muncul pertanyaan, mengapa begitu banyak dari sekian ayat-ayat pasal di dalam kitab puisi itu begitu banyak, ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat, coba kita lihat ya, perbedaan puisi dan prosa. Oke, kita lihat yang pertama. Dalam kitab sejarah, Allah berbicara kepada manusia melalui sejarah dan peristiwa. Perhatikan ya, ini nanti teman-teman, saudara-saudara akan menemukan jawabannya. Mengapa begitu banyak ya? Kalau sekian orang yang ada di Zoom ini hari ini ditanya, siapa yang belum membaca kitab Mazmur? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Betul ya? Semua sudah membaca kitab Mazmur kan? Tapi tahukah kita alasannya mengapa kita suka dengan kitab Mazmur dibandingkan dengan kitab Imamat? Coba, saya mau stop share dulu sebentar. Ya, kira-kira mengapa saudara lebih suka kitab Mazmur daripada kitab Imamat atau kitab Kejadian? Sekali lagi kalau saya tanya kepada beberapa teman yang ada di Zoom hari ini, ya, semua pasti mungkin sudah berkali-kali baca kitab Mazmur. Tapi yang ingin saya tanya, tahukah kita mengapa sangat menyukai kitab Mazmur? Ya, oke. Saya kembali ke share screen tadi ya. Perhatikan, sekali lagi perhatikan ini. Kalau saudara lihat, di dalam kitab sejarah Allah berbicara, oke, kepada manusia melalui sejarah dan peristiwa-peristiwa. Nah, lihat ini ya. Dalam kitab nabi-nabi Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Nah, tetapi di dalam kitab puisi, perhatikan. Lihat yang pertama dan kedua. Allah berbicara kepada manusia. Allah berbicara kepada manusia. Betul ya? Tapi ketika kita bicara tentang kitab puisi, bukan Allah yang berbicara kepada manusia. Perhatikan ya. Tapi manusia berbicara ya, kepada Allah dan sesamanya melalui pujian, doa, maupun keluhan-keluhan, nasihat-nasihat, dan seterusnya. Hampir tidak ada, mungkin hanya, nanti kita lihat, mungkin hanya ada 1-2. Kalau saudara perhatikan perjanjian lama, seringkali kita membaca satu formula, berfirmanlah Allah, datanglah firman Allah, ya, berfirmanlah Tuhan, dan seterusnya. Itu ratusan kali diulang dalam perjanjian lama. Tapi ketika saudara baca itu, di dalam Mazmur hampir tidak ada. Ya. Jadi, sekarang kita akan tahu rahasianya. Mengapa kita begitu menyukai kitab Mazmur? Karena bahasa Mazmur itu sangat manusiawi sekali. Bahasa yang mengekspos seluruh perasaan manusia kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketika dia sedih, dia menangis. Ketika dia bersukacita, dia bersorak-sorak. Bahkan ketika seseorang itu marah, dia dia cetuskan kemarahannya, ya kan? Maka memang benar kalau teman-teman meminta pelajaran kitab puisi ini, karena seringkali orang berpikir kitab puisi itu adalah kitab yang paling mudah dipahami, tetapi sesungguhnya kitab puisi adalah kitab yang sulit dipahami. Salah satu alasannya karena bahasa puisi bahasa yang tidak semestinya. Ngerti ya? Kalau saya katakan bahasa yang tidak semestinya itu bahasa yang
harus kita mengerti apa sih yang dimaksud. Bahasa kiasan. Ya kan? Saya nggak tahu kalau tiba-tiba saudara diminta menyampaikan firman Tuhan pada waktu ulang tahun misalnya ya. Tapi saudara tanpa mempersiapkan diri dengan baik, tapi kemudian saudara membaca satu kitab dalam Mazmur yang disebut dengan Mazmur kutukan. itu kan akan iya tahu? Itu kan akan jadi sesuatu hal yang iya, karena di dalam Mazmur itu juga ada Mazmur kutukan. Jadi banyak orang berpikir kalau di dalam kitab Mazmur itu ada Mazmur kutukan, berarti boleh dong kita mengutuki. Coba, ya. Nah, ini jadi rahasianya. Pertama, seorang reformator yang bernama Calvin bilang, Mazmur itu atau kitab puisi itu sama seperti anatominya jiwa manusia. Kenapa saya katakan anatominya jiwa? Yang sebenarnya yang punya anatomi itu tubuh yang kelihatan kan? Ya enggak? Anatominya itu seperti ini. Kalau kita belajar biologi kan anatomi itu bicara tentang tubuh. Tapi kalau Calvin bilang itu anatominya jiwa, karena di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab puisi itu tergambar seluruh keberadaan jiwa manusia. Jadi kalau saudara perhatikan, nanti kita akan lihat contoh-contoh Mazmur ya. Bahasanya itu begitu indah, begitu luar biasa, sehingga kita menyenangi kitab-kitab Mazmur itu. Ya, saking kita senangnya, kalau disuruh baca, disuruh sampaikan firman Tuhan, yang paling mudah itu buka Mazmur, ya kan? Tetapi pertanyaan saya, apakah kita sudah betul menyampaikan kitab Mazmur? Karena apa? Seringkali kita terkecoh dan kita lupa. Mazmur itu ditulis dengan bahasa kiasan. Ya. Apa yang sulit dengan bahasa kiasan? Ya, kita harus cari makna di balik kata itu. Ya kan? Nah, ini kita lihat. Nah, ini jadi masalah juga. Tetapi dalam kitab puisi manusia berbicara kepada Allah dan sesamanya melalui pujian, doa maupun keluhan-keluhan, nasihat-nasihat. Jadi ini betul-betul perasaannya itu, perasaan manusia itu ada di kitab Mazmur dan kitab-kitab lain dalam kitab puisi. Nah, akhirnya ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Jika puisi merupakan perkataan manusia terhadap Allah, perhatikan ya. Dapatkah kitab puisi disebut sebagai firman Allah? Saya ulang, saya kembali ke nomor 3 tadi ya. Oke, ke nomor 3 tadi, saya coba kembali ke nomor 3 tadi. Oke, lihat. Tetapi dalam kitab puisi, manusia berbicara kepada Allah dan sesamanya melalui pujian, doa maupun keluhan-keluhan, nasihat dan seterusnya. Nah, ini jadi persoalan. Kalau ini kan enggak, ya kan? Nomor 1 ini kan enggak. Allah yang berbicara, itu berarti firman Tuhan. Ini ya Allah yang berbicara kepada Nabi, itu juga firman. Tapi ini manusia yang berbicara kepada Tuhan. Ya, memang hanya ada 1-2 ayat di dalam Mazmur itu yang bicara tentang Allah berbicara. Hanya ada 1, paling banyak ada 2. Nah, coba kita lihat. Nah, bagaimana kita bisa menjawab ini? Yang pertama, ternyata, nah ini dia. Di dalam kitab Mazmur hanya ada 1. Coba, yang paling jelas, coba saudara buka Mazmur 110 ayat 1. Hanya itu kalimat yang eksplisit dikatakan Allah berfirman. Coba kita buka Mazmur 110. Ya, lihat. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan. Cuma itu. Kalau yang pasal 2, 6, 9 itu implisit. Kalau kitab Ayub, ya jelas. Ya, Allah berbicara dari dalam badai dan seterusnya. Nah, sehingga kita tidak bisa katakan karena ini perkataan manusia kepada Tuhan, maka itu bukan firman Tuhan. Oke? Kalau teman-teman mau bertanya silakan ya, jangan biarkan saya terus berjalan, tapi teman-teman
ada yang perlu ditanya. Kemudian yang paling menarik, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus sendiri seringkali mengutip firman Tuhan dari Mazmur. Firman Tuhan itu sebagai firman Allah yang dikutip oleh Yesus. Ya, coba teman-teman nanti bisa lihat ayat-ayat ini. Kalau file ini saya sudah share kepada teman-teman, bisa lihat. Ya, jadi jelas sekali kalau Tuhan Yesus menganggap dan mengatakan itu firman Tuhan. Oke. Kemudian yang berikut, apa yang tertulis di dalamnya bukan hanya sekedar curahan hati manusia, melainkan wahyu dari Roh Kudus. Saudara bisa lihat ayat-ayat itu nanti. Jadi yang menarik, teman-teman, kalau di dalam kitab-kitab lain Allah berfirman, maka di dalam kitab puisi kita lihat bagaimana manusia berbicara kepada Tuhan. Maka perhatikan, itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya akhirnya kita melihat bahasa kitab puisi itu bahasa yang sangat manusiawi sekali. Ya, sekali lagi kalau kita gambarkan, di situ semua perasaan manusia ada. Ada tangisan, ada kegembiraan, ada kemarahan, ada kesakitan, dan seterusnya. Karena apa? Karena itu adalah ungkapan hati manusia kepada Tuhan. Ini yang kita bisa perhatikan. Jadi perbedaannya, ya, puisi dan prosa itu ya kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat puisi isinya lebih bersifat selektif daripada prosa. Coba sekarang teman-teman buka Keluaran 15, ya. Coba sekarang buka Keluaran 15. Ini satu bukti bahwa lihat ya. Keluaran pasal yang ke-15. Oke. Kalau saudara perhatikan Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 18. Sudah lihat ya? Sebenarnya apa yang ditulis dalam Keluaran 15 itu adalah penulisan ulang, perhatikan, dari Keluaran 14. Jadi apa peristiwa-peristiwa di Keluaran 14 itu sekarang dinyanyikan, ya. Sekarang dibuat dalam bentuk puisi. Maka lebih simpel dia, lebih sedikit. Ya toh? Maka kalau kita memperhatikan isinya lebih bersifat selektif daripada prosa. Ya. Kemudian kalau kita memperhatikan puisi memakai bahasa kiasan sehingga lebih ekspresif daripada prosa. Nanti teman-teman bisa lihat ayat ini. Nah, coba waktu kita, saya stop share ya. Waktu kita berdoa, sebenarnya kita berdoa pakai bahasa puisi, teman-teman. Ya, Bapa kami yang ada di surga. Itu bahasa puisi. Mengapa saya katakan bahasa puisi? Ya, itu kalau itu bahasa apa ya? Bahasa narasi, saudara nggak akan berdoa Bapa kami yang di surga, ya. Karena begitu saudara berdoa Bapa kami yang di surga itu kita sedang melintasi seluruh benua di dunia ini, ya, melintasi seluruh waktu, seluruh tempat sampai ke surga. Itu beberapa banyak lintasan yang sudah kita lintasi. Atau katakanlah ketika kita berdoa, ya, kalau kita berdoa kan, Bapa kiranya Tuhan turunkanlah hujan, gitu kan? Itu sebenarnya juga pakai bahasa puisi. Kalau bahasa ilmu pengetahuan enggak begitu, ya. Kalau pakai bahasa ilmu pengetahuan kita akan bilang begini. Bapa, biarlah kiranya air di dalam laut itu menguap, ya toh? Perhatikan bahasa ini bahasa ilmu pengetahuan. Kemudian di awan dia mengalami apa yang disebut dekadensi, kemudian turunlah butir-butir air. Alangkah panjangnya ketika kita berdoa pakai bahasa surat kabar atau koran. Nggak menarik kan? Apalagi waktu saudara bergumul, ya kan? Waktu saudara menangis di hadapan Tuhan, itu juga
seringkali kita lupa kita sedang memakai bahasa puisi. Karena apa? Karena dengan bahasa puisi itu berarti kita lebih ekspresif. Contoh ya, teman-teman berpikir ya, mas saya coba ya pikirkan. Waktu saya katakan, coba sih deskripsikan apa yang dimaksud dengan berhasil. Coba deskripsikan dengan bahasa narasi. Nanti saya akan deskripsikan dengan bahasa visi. Coba waktu saudara disuruh mendeskripsikan, menjelaskan apa itu berhasil. Oh, berhasil itu berarti begini. Waduh ya, semua catatan. Tapi begitu itu bahasa puisi. Perhatikan ya. Dia hanya ngomong begini. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita bisa bayangkan ya. Waktu pemazmur bilang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang imajinasi kita ya itu terpacu untuk membayangkan satu pohon yang pasti pohon itu subur kalau dia berbuah, buahnya lebat. Itulah keberhasilan. Jadi Mazmur itu, puisi itu seringkali menjelaskan makna dengan gambar. Maka dia akan lebih ekspresif. Saya hanya ingin membuka supaya Bapak Ibu tahu alasannya mengapa kita menyenangi kitab puisi. Karena ternyata dia ekspresif. Ya. Apa yang disebut dengan dia menstimulus perasaan manusia. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga dia lebih ekspresif, ya toh? Waktu menjelaskan bagaimana kita aman, dia hanya katakan Tuhan adalah benteng. Wah, itu kan? Dengan kata benteng itu kita sudah punya gambaran. Ya, atau Tuhan adalah gunung batuku. Coba. Itu sudah menjelaskan bagaimana posisi kita yang begitu kuat. Ya, itu jadi dengan bahasa puisi itu menstimulus kita untuk memahami satu makna itu lewat gambar-gambar. Nanti kita akan lihat contoh-contoh dalam kitab Mazmur ya. Jadi bahasanya memang sangat ekspresif. Ini yang kita bisa perhatikan. Kemudian kita lihat lagi ya. Nanti teman-teman bisa lihat ayat-ayat ini. Kita nggak usah buka di sini. Nanti teman-teman bisa perhatikan ayat-ayatnya ya. Kemudian peristiwa yang dicatat pada prosa, misalnya dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imam dan seterusnya, itu terbatas di bumi. Sedang puisi tidak terbatas di bumi dan lebih bersifat hayalan. Coba saya ingin membuka Hakim-Hakim. Oke. Coba kita perhatikan Hakim-Hakim itu. Pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 23. Sorry. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabil Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabil Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabil Raja Kanaan itu. Kemudian kalau saudara perhatikan juga Hakim-Hakim 5, yang saya ingin katakan ya, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ya coba perhatikan ayat 2. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabil. Ini juga bahasa puisi teman-teman. Karena sesungguhnya ya yang menundukkan Yabil siapa? Saya mau tanya. Siapa yang menundukkan Yabil di sini? Ayo, teman-teman boleh kasih jawaban? Yang mengalahkan Yabil siapa? Deborah dan Barak tentu ya. Ya, tapi kenapa dikatakan ya demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabil? Ini bahasa yang disebut dengan apa ya? Antropomorfisme. Jadi Allah itu digambarkan seperti tangannya Deborah, seperti kekuatannya Deborah, seperti penggantinya Deborah dan Barak itu.
Yang melakukan itu sebenarnya adalah Deborah dan Barak. Tapi yang disebut di sini, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabi. Jadi digambarkan, Allah itu seperti manusia. Itu yang disebut dengan bahasa antropomorfisme. Jadi antropos itu manusia, morfologi itu bentuk-bentuk. Jadi Allah itu digambarkan dalam bentuk-bentuk manusia. Nah itu dia. Itu kira-kira yang bisa kita lihat. Kemudian prosa ditulis dari perspektif waktu yang telah lalu, sebagai laporan. Tetapi puisi dapat berbicara tentang masa lalu, ini masa yang akan datang. Nanti teman-teman perhatikan ketika kita membaca kitab Nubuatan Yesaya, semua juga ditulis dalam bentuk puisi. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa menurut saya. Oke. Nah, dari sisi bentuk, ya. Sekarang kita lihat perbedaannya dari sisi bentuk, ya. Puisi memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan kitab sejarah. Ya. Teman-teman, ini yang akan kita pelajari siang ini, ya, supaya kita tidak salah memahami, tidak salah menyampaikan firman Tuhan, maka mau tidak mau kita harus paling tidak punya gambaran. Gaya bahasa dari kitab puisi itu seperti apa? Ya, ini dia. Paralelisme dan metafor. Paralelisme ini pengulangan. Ya, jadi paralel, diulang. Ya, diulang, ya. Di bait pertama dikatakan seperti ini, bait kedua dikatakan kemudian dijelaskan dan seterusnya. Kemudian metafor itu menjadi gambaran. Nah, ini yang bisa kita lihat, ya. Kemudian yang menarik juga, nanti kita akan lihat ini ya secara lebih mendalam. Kitab puisi itu berisi tentang sejarah batinia umat Allah, ya. Prosa atau Torah berisi sejarah lahiriah. Nah, sekarang coba teman-teman buka Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan sejarah batinia dan sejarah lahiriah? Sudah ya? Teman-teman sudah buka kan? Mazmur pasal 3. Saya hanya ingin mau menjelaskan Mazmur pasal 3 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan seterusnya. Ya Tuhan betapa banyaknya lawan benar. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur pasal 3 ini, inilah ungkapan Daud, ya, inilah isi hati Daud yang kelihatan. Maka itulah yang disebut dengan sejarah batinia. Jadi di Mazmur itu terungkap, terekspos isi batinnya seseorang. Saya ulang, di dalam kitab puisi khususnya Mazmur, terekspos isi batinnya. Saudara tahu kan Daud siapa ya? Daud itu tidak ada takutnya sama siapapun. Betul ya? Bahkan waktu dia di pelarian pun, sebelum dia sudah ditahbis menjadi raja kan? Ada 25 tahun dia baru menjadi raja betulan gitu lah. Nah, waktu masa pelarian dia pernah ditampung oleh orang Filistin. Itu peristiwa di Ziklag, itu kita tahu itu. Dia tidak ada takutnya sama siapapun. Karena dia raja yang begitu luar biasa. Bahkan Saul pun sebenarnya berapa kali di tangannya juga hampir mati kalau dia mau. Ya, tapi saudara perhatikan nggak ayat-ayat ini? Ini musuh yang paling ditakuti Daud. Siapa? Absalom. Mengapa? Karena itu anak yang dia besarkan sendiri. Anak yang dia asuh, tapi sekarang anak itu. Jadi saudara perhatikan, ketika kita memahami betapa dalamnya pergumulan Daud di dalam Mazmur 3, inilah yang disebut dengan laporan batinianya. Kita, kalau boleh saya katakan, isi hati Daud itu dibuat transparan. Sedangkan kalau saudara membaca itu di dalam, perhatikan ya, di dalam
2 Samuel 15, saudara lihat ayat-ayat paralel di bawah Alkitab saudara. 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 17 itu hanya bersifat laporan sejarah saja. Di situ tidak nampak apa kondisi hati Daud. Bagaimana dia betul-betul bergumul, bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Absalom. Tapi di situ kelihatan sekali bahwa Daud ini betul-betul memiliki satu pergumulan yang dalam karena musuhnya itu anaknya. Oke? Jadi ini yang dimaksud, supaya teman-teman tahu, kitab puisi itu berisi tentang sejarah batinia. Kalau mau lihat sejarah lahirianya, lihat di 2 Samuel. Di 2 Samuel itu dia hanya dicatat bagaimana Absalom memprovokasi dan seterusnya ya. Jadi tidak ada isi hati Daud yang terekspos di situ. Ya. Satu lagi. Boleh buka Mazmur 51. Ayat yang sangat kita kenal dan sangat kita hafal. Ya. Ayat berapa? Misalnya, ayat yang ke-7. Oke, lihat ayat ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini ungkapan hati Daud, isi hati Daud, ya. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, ya, kejahatannya yang luar biasa secara beruntun, jadi kejahatan itu menghasilkan kejahatan, ya. Ya, pembunuhan, perzinahan, pembunuhan dan seterusnya. Itu laporan lahirianya. Tapi ketika kita lihat bagaimana Nabi Nathan datang menjelaskan dosa Daud, dia bertobat. Nah, pertobatan itu tidak dijelaskan secara nyata. Tetapi ketika kita membaca Mazmur 51 ayat 7, ya, ternyata Daud itu orang yang hancur hatinya. Orang yang porak-poranda. Dia katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Jadi siapa bilang Daud tidak bertobat? Ini buktinya. Tapi sekali lagi teman-teman, kita tidak bisa baca ini di laporan lahirianya. Di dalam 2 Samuel 12 itu nggak ada itu. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman bagaimana kitab puisi itu berisi tentang sejarah batinnya. Ya, sedangkan prosa itu sejarah lahiriah. Jadi kalau mau lihat kisahnya, catatannya, peristiwanya, lihatlah di kitab nabi-nabi, Torah dan sebagainya. Tapi mau lihat isi hati seseorang waktu peristiwa itu terjadi, lihatlah kitab puisi, khususnya kitab Mazmur. Sampai sini bisa jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, jangan sampai saya tanya, Pak. Oke, silakan. Sebentar, saya stop share dulu. Ya, berarti yang saya tangkap sampai di sini, berarti kita jangan mengkhotbahkan kitab puisi itu tanpa latar belakang narasi sejarahnya ya. Maksudnya begitu ya, Pak? Ya. Jadi artinya kitab puisi jangan dikhotbahkan secara tunggal gitu loh maksudnya. Harus. Ya. Tapi ada persoalannya, Ibu. Gini, persoalannya banyak mazmur yang tidak punya latar belakang. Nah, itu juga persoalan. Tapi memang itu, wah bagus ini pertanyaannya sudah nubuatan ke depan ini. Maksudnya ini memang akan ke sana nanti. Maksud saya gini, untuk lebih tahu kita kondisi pemazmur itu, latar belakang lahirianya ada di sana. Ini di Mazmur ini latar belakang, ini isi hatinya sekarang. Jadi supaya kita lebih tepat, maka memang salah satu cara adalah memahami latar belakang sejarahnya. Itu dia. Ya. Karena begini Pak, seringkali di kalangan orang awam lah katakan ya, Mazmur ini sering dijadikan seperti apa ya? Ya daripada mempersiapkan khotbah susah-susah ya udah baca Mazmur aja yuk, baca Mazmur aja gitu. Ya. Saya setelah belajar begini saya melihat ini
agak ada bahayanya juga ya kalau begitu ya. Betul. Jadi, dari sisi bahasanya itu tadi. Jadi mengapa kita suka Mazmur? Karena itu kita banget gitu loh. Itu gaya, itu isi hati kita. Jadi karena tadi itu kan ungkapan hati manusia kepada Tuhan. Jadi seluruh perasaan manusia ada di situ. Gaya bahasanya enak gitu kan, maka kita suka. Tetapi perhatikan, dengan gaya bahasa yang sedemikian ini, sebenarnya saya boleh katakan, walaupun kita nggak harus semua sepakat, sebenarnya yang paling sulit dipahami itu ya kitab Mazmur. Karena dia mengungkapkan sesuatu yang kita harus selidiki. Ini puisinya, puisi apa ini? Gaya bahasa apa ini? Nanti ada istilah yang kita sebut dengan genre. Ya, genre. Memang begini, Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarahnya Mazmur, itu kalau kita misalnya berkhotbah ya di satu gereja, kemudian kita katakan, mari kita membuka Mazmur. Di situ ada orang Yahudi, mereka bingung. Kok Mazmur dikhotbahkan ya? Karena bagi orang Yahudi, Mazmur tidak dikhotbahkan. Ya, betul. Ya, itu tidak dikhotbahkan, itu dinyanyikan. Bahkan mereka sudah lafalnya sudah banyak. Dinyanyikan. Tapi kemudian dalam perkembangannya, dalam konteks Protestan dan seterusnya, itu kemudian dikhotbahkan karena prinsipnya itu firman Tuhan. Jadi bukan berarti Yahudinya yang benar, Protestannya salah, enggak, atau gereja sekarang salah. Tapi dalam sejarah memang maka Mazmur sekian itu sudah tahu. Kalau hari ini Mazmur ini yang akan dinyanyikan. Jadi mereka nyanyikan. Lihat ya kalau seperti Bambang Nursena ya, itu begitu lafalnya, begitu pastinya melantunkan nyanyian-nyanyian, ya itu termasuk Mazmur seperti ini juga. Itu memang luar biasa kalau kita bisa melafalkannya. Nah, tapi poin yang ditanyakan Ibu Tampu tadi benar ya, Bapak Ibu, nanti kita akan sampai ke situ. Bahwa supaya semakin solid pemahaman kita, maka kita paling tidak harus mencari latar belakang. Apa sih latar belakang dari kitab ini gitu? Sehingga kita tidak keliru. Jadi kita klop, ini loh latar belakang sejarahnya. Tetapi kemudian memang kita harus akui banyak Mazmur yang tidak memiliki latar belakang sejarah. Itu juga jadi persoalan. Oke, ada lagi? Ya, saya pikir ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya, karena kita mau masuk ke bagian-bagian ini lagi ya. Nah, ini dia. Ya, pasti dia memiliki maksud didaktik. Jadi Mazmur itu memiliki maksud untuk mengajar kita. Dari kisah-kisah yang diungkapkan Daud itulah maksudnya supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan bagi kita. Nah, sekarang kita lihat, ini bahasa puisi Perjanjian Lama. Ini yang saya katakan tadi, ditandai dengan dua ciri utama. Yang pertama itu yang disebut dengan paralelisme. Paralelisme itu artinya, sederhananya, bahasa yang sederhana, pengulangan. Ya, perhatikan ya. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Perhatikan. Nah, ini sebenarnya siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu itu sama dengan siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus. Jadi, saya nggak tahu pengalaman saudara, tapi saya dengar mahasiswa-mahasiswa junior saya ya sudah dapat homiletik ilmu berkhotbah, kemudian membuka Mazmur. Terus dia katakan begini, ada dua poin penting dari Mazmur 15 ini, saudara. Yang pertama, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya, ingat ya Martin ya waktu khotbah ya. Tapi kemudian yang kedua, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Padahal ini kan sebenarnya satu arti. Ini kesejajaran lengkap. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu itu sama dengan siapa yang boleh dalam. Tapi ini kemudian dijelaskan dengan maksud penekanan, ya. Ini yang disebut dengan kesejajaran. Supaya kenapa ini penting? Karena gini, kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Kejadian, Keluaran, ada pengulangan, berarti kita harus kejar. Itu berarti sesuatu yang penting. Itu sesuatu yang penekanan. Tetapi kalau di dalam kitab puisi,
kesejajaran itu jangan kita samakan dengan kitab prosa. Ya, coba ya. Jadi hari ini kita akan coba melihat kitab ini. Ini pendahuluan untuk kitab kesejajaran tidak lengkap. Orang fasik, ya, tidak tahan dalam penghakiman. Orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ini juga, ya, perhatikan aja nanti. Lihat ayat-ayatnya. Kemudian ada paralel yang identik atau yang sama. Yang dimaksud dengan paralelis, jadi ternyata rumit ya. Kita harus mengerti ini. Ya. Ada unsur yang terdapat dalam baris pertama sinonim dengan baris kedua. Coba perhatikan. Ya. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu dari Amsal 16. Jadi ini satu paralelisme yang identik. Betul-betul identik. Tinggi hati itu identik dengan kecongkakan, mendahului, dan seterusnya. Ya, lihat. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, ini contoh-contoh ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Ada satu paralelisme yang tidak komplit, incomplete namanya. Ya. Nah, ini. Betapa liciknya hati. Nah, apa yang dimaksudkan dengan di sini? Nah, kalau misalnya hanya dikatakan betapa liciknya hati, coba kita semua akan meraba-raba ya, ya kan? Betapa liciknya hati, betul nggak? Semua bisa kasih pendapat, tapi ternyata liciknya hati itu dijelaskan dengan hatinya itu sudah membatu. Maaf, kalau di sini ini nggak berlaku, ini tidak berlaku kepala angin ya. Ini kepala batu yang berlaku di sini. Kalau kepala angin itu berlakunya di timur. Berlakunya di Kupang ya, betul ya Pak Nimrod ya. Kepala angin itu berlaku di Papua atau di Kupang. Iya, kepala batu Pak. Tapi ya, kepala batu masih bisa pecah. Tapi kalau kepala angin, sok pasti percaya kan gitu. Nah, saudara perhatikan betapa liciknya hati. Jadi untuk menjelaskan liciknya hati itu, maka ditambah kemudian pada bagian yang kedua. Jadi mau menjelaskan hatinya itu sudah membatu. Nah itu, ya, hati yang membatu itu pengulangan dari liciknya hati. Ya, jadi ini kira-kira satu hal yang bisa. Kemudian unsur yang kedua diulang, diperluas dan dijelaskan. Nah, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Oke, waktu hanya berhenti di sini, semua bisa menafsirkan toh. Oke, Martin bilang, oke, dialah yang akan. Oh, berarti aku akan menerima uang, gitu kan? Menerima materi. Ternyata tidak, karena diteruskan. Ya, makanya warnanya merah. Jadi berkat dari Tuhan itu adalah keadilan. Ya, jadi bukan ya, karena kalau hanya berhenti dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Berarti berkat itu adalah bentuknya keadilan. Ya, ini tentu dalam konteks bagaimana Allah sebagai Bapak yatim piatu, ya, juga Bapak para janda dan seterusnya, orang miskin dan seterusnya, ini yang dikatakan, ya. Kalau kita memperhatikan. Nah, ini contoh. Kemudian ada yang disebut dengan antitetik. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya, ini berlawanan. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, kalau mau dirubah misalnya kalimat ini, takut akan Tuhan memperpanjang umur, ya. Ya. Berarti kalau ini tahun-tahun orang fasik ini kan berarti ya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan umurnya akan diperpendek kan gitu. Jadi kalau kita memperhatikan ini kelihatannya sederhana tapi oh ternyata bisa kita bisa pahami. Oke. Tuhan mengenal jalan orang benar dan kalau Tuhan mengenal jalan orang benar pasti hasilnya ya kebaikan, pasti hasilnya surga gitu kan. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi saudara perhatikan, ini semua yang disebut dengan
antitetik. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan sintetik. Ini harus dipahami ya. Kalimat pada baris pertama diulang, diperluas pada baris kedua. Oke. Nah, ini dia ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nanti coba ditak-atik, dikasih contoh-contoh lain. Ya. Ini dia. Oke, kemudian ada yang disebut dengan perbandingan, ya, menggambarkan suatu gagasan dengan analogi atau perbandingan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, ya, ini contoh-contoh gaya bahasa yang ada di kitab Mazmur, daripada lembu tambun dengan kebencian. Oke, nah, saudara perhatikan, tentu firman Tuhan ini harus dipahami pada konteks waktu itu ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya ulang. Firman Tuhan ini harus dipahami dalam konteksnya itu. Karena apa? Karena kalau konteks sekarang, makanya jangan masukkan pikiran kita. Ini sudah terbalik. Ya kan? Kalau sekarang ini kan memang lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Sepiring sayur itu lebih sehat, iya kan? Iya enggak? Tapi kalau saudara perhatikan dalam konteks dulu, lembu tambun itu lebih disukai daripada sayur-sayur itu kelihatannya kurang berbobot gitu ya. Makanya saya katakan ayat ini harus dipahami pada konteks itu. Ya, lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Ya. Jadi nilai sepiring sayur ini lebih tinggi karena apa? Karena ada kasih di sini. Daripada lembu tambun yang harusnya lebih tinggi nilainya dari sepiring sayur, tapi karena dia dengan kebencian, nilainya jadi lebih rendah. Oke, bisa paham ini ya? Yang kita lihat. Nah, ada alasan. Ya. Nanti kita bisa lihat ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Nah, kita lihat ya. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Teman-teman, kita ini masih diintroduksi ya. Jadi saya membawa kita kepada pengertian, oh gaya bahasanya seperti ini. Nanti kalau sudah masuk ke Mazmur berapa itu kita sudah mulai maju ke sana. Tapi saya mau memberi gambaran dulu, kira-kira seperti inilah gaya bahasa yang ada di kitab-kitab puisi. Ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan kau sendiri menjadi sama dengan dia. Ya, alasan, reasonnya itu supaya jangan jadi sama. Ya, oke. Ada yang disebut dengan klimatiks. Ya, ini dia ya. Nanti teman-teman bisa baca. Oke. Ada yang disebut dengan lambang. Nah ini. Coba, saya mau tanya sekarang. Oke. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Mazmur ya, itu Mazmur 42 ayat 2. Oke, saya mau tanya sekarang, saya stop share dulu. Ya, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Oke, sudah siap ditanya ya? Ya, dan harus dijawab. Yang mana di situ harafiah, yang mana yang figuratif? Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Yang mana harafiahnya Pak Ganda? Harafiahnya seperti rusa merindukan air, Pak. Dan figuratifnya demikianlah jiwaku merindukan engkau. Harafiahnya merindukan engkau ya? Iya. Iya, selalu sama jawabannya. Ibu Hana atau Pak Puji, harafiahnya mana? Harafiahnya mana? Sama Pak dengan jawaban Pak Ganda. Oke. Pak Puji pasti beda. Kayaknya dibalik. Good. Ya, karena kita terjebak.
Harafiahnya itu rusa yang merindukan air, itu harafiah. Loh, rusa merindukan air kan? Iya kan? Oh ya. Iya. Jadi bukan harafiahnya demikianlah jiwaku. Nah, inilah gambaran. Jadi Gambaran, iya. gambarkan bagaimana hausnya seorang akan Tuhan, ya, itu figuratifnya. Untuk menggambarkan figuratif itu dipakailah peristiwa harafiah seperti rusa merindukan air. Harafiahnya itu rusa merindukan air loh. Tapi suka kita terbalik. Tapi Pak Puji tadi harus dibalik, betul. Masih ada yang bingung kayaknya Ibu Ana masih belum terima. Iya, jadi seperti rusa yang merindukan air. Itu harafiah. Rusa itu betul-betul merindukan. Tapi kenapa dipakai itu? Untuk menggambarkan kerinduan orang percaya seperti rusa yang merindukan air itu. Seperti itulah kerinduan orang percaya kepada Tuhan. Jadi figuratifnya. Karena memang kata sepertinya itu Pak, ya itu menggambarkan kita punya jiwa, kerinduan begitu. Ada kata seperti di depan. Iya, tapi kan secara ya logis itu yang merindukan rusa merindukan air itu kan itu harafiah kok. Itu harafiah. Tapi untuk itu rusa yang merindukan air apa? Air itu mau menggambarkan seperti itulah. Ya itu. Jadi dibuat satu gambaran yang harafiah untuk menjelaskan yang figuratif. Kayaknya kita nggak mau berkhotbah lagi dari Mazmur kalau begini. Padahal ini paling gampang. Ya tuh. Resiko besar itu. Iya. Iya, nanti kita akan belajar. Ada lagi Mazmur kutukan gitu ya. Aduh, gimana ya? Jadi ya, jadi banyak Mazmur juga yang tidak dikhotbahkan juga akhirnya kan gitu. Nah itu. Nah itu. Demikianlah jiwaku ya gitu ya. Oke. Nah, ini kita perhatikan. Oke. Seperti bagaikan. Oke. Nah, kemudian ada perbandingan. Oh, ya. Tapi ini tanpa memakai kata. Ya. Nah, ini misalnya, lebih baik tinggal pada suatu rumah, ya, daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Sorry, ini contohnya kayak ini ternyata menurut siapa namanya ini ya, dulu almarhum ini bilang iya, bukan hanya di Indonesia, perempuan cerewet di Jerman juga katanya. Jadi ternyata itu penyakit internasional katanya. Ya, sudah, gitu ya. Lebih baik tinggal pada suatu rumah. Ya, tentu ini sekali lagi kalau kita bicara suatu rumah ya rumah tingkat sekarang, tapi dalam konteks waktu itu gitu ya. Jadi itu suatu rumah itu satu tempat yang tidak harusnya ditinggalin gitu. Tapi dia bilang aku lebih baik tinggal di sini. Ya mau banyak nyamuk kayak apa kayak daripada aku dengar Maitua terus ngoceh. Kira-kira gitu ya. Aduh, nggak enak banget ini ya. Oke. Nah, ada juga. Nah, ini dia. Ini yang paling ya, orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya kan? Itu waktu dijelaskan seperti itu kita sudah langsung tahu ya, orang benar itu kayak apa. Orang benar itu pasti berhasil, pasti berbuah, pasti subur gitu ya. Karena ditanam di tepi aliran air. Ya kan? Itu yang kita bisa lihat. Jadi ada metafor. Kalau tadi ada pengulangan, sekarang ada bahasa kiasan. Tapi orang fasik seperti sekam. Sekam, kita bisa langsung bayangkan. Sebenarnya orang fasik itu apa yang mau dikatakan? Seperti sekam. Kalau seperti pohon itu kan kuat. Berbuah, besar. Kalau seperti sekam apa artinya? Tidak berbobot. Jadi maaf, kita jangan takut sama orang fasik, karena orang fasik itu enggak berbobot. Orang fasik itu seperti sekam, ditiup angin sudah hilang. Ya sekam itu kan apa? Bukan analogi apa? Mau menjelaskan sesuatu yang tidak ada bobotnya, ringan sekali dia. Metafor. Ya, metafor seperti itu. Ya, ini kita lihat.
Ya, ini tidak pakai, ya. Ya toh, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Nah, masa kalau kita membaca ini kemudian kita berpikir bahwa bumi ini di bawah kakinya Tuhan kan gitu kan? Ini kan dia tidak memakai itu, ya. Tuhan adalah perisai dan matahari. Ya kan? Nah, atau Mazmur yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku. Masa Tuhan adalah gembala? Ayo. Tapi itu perbandingan, ya. Jadi saudara perhatikan, dia memakai, maka kita harus tahu itu bahasanya bahasa apa? Bahasa perbandingan kah? Ya. Karena kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku, apanya yang dibandingkan di situ? Ya, Tuhan itu ya dibandingkan dengan seorang gembala dalam menggembalakan domba-dombanya. Tugasnya. Ya, kepemimpinannya. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan domba-domba. Tapi di situ tidak ada pakai kata seperti. Jadi sehingga kita pikir ya udahlah Tuhan adalah gembala. Padahal kita harus mengerti yang dibandingkan itu apanya. Ya toh? Tuhan adalah perisai dan matahari. Masa Tuhan perisai? Tapi ini apa yang mau dikatakan? Perisai berarti Tuhan itu apa? Itu perisai itu berarti melindungi. Ya kan? Itu yang dibandingkan. Kalau matahari berarti dia sumber segala sesuatu. Ya kan? Seringkali kalau kita lihat Tuhan adalah matahari itu, ya memang Tuhan seperti matahari sih. Ya, dari mataharilah semua sumber kehidupan. Tapi matahari tidak pernah bisa kita lihat kan? Nah, itu dia. Kalau mau dibandingkan. Jadi ini memang benar-benar kita harus ya utak-atik ini kira-kira bahasanya apa ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini lagi hiperbol. Suatu ungkapan yang dilebih-lebihkan dengan tujuan untuk menekankan suatu tujuan. Ya. Lihat itu. Seberapa banyak sih air matanya? Tapi kita kan tahu kan, kalau dikatakan dengan air mataku aku memanjiri ranjangku. Coba, kira-kira apa yang bisa kita bisa pegang dari kalimat ini? Martin, kira-kira. Kalau ada istilah dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, apa yang kita bisa lihat? Kalau dilihat dari kata membanjiri, orangnya sampai banjir, sampai penuh kayak gitu di ranjang. Itu kata-kata yang memang ya seperti kata kiasan ya, yang terlalu berlebihan. Iya. Padahal maknanya bukan kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Artinya. Oh iya, artinya gimana itu? Maksudnya kira-kira artinya jadinya bagaimana kira-kira? Artinya kalau kita lihat dari kata dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, artinya adalah orang yang betul-betul memang ada dalam kerapuhan, kesedihan yang membuat dia sampai berkata membanjiri ranjangku. Iya, benar. Ya, jadi ini satu kondisi yang betul-betul memang kritis, satu kondisi apa? Jadi ini bukan sekedar air mata, ya. Jadi artinya gini, kita tahu, ini kasihan sekali dia, ya. Jadi saudara perhatikan ini dari gaya bahasa ini di satu sisi kita harus hati-hati, tapi di sisi lain ini membukakan kepada kita apa yang dimaksud. Ya, jadi perhatikan dengan air mataku aku memanjiri. Kemudian ada lagi, aku debu dan abu. Ayo siapa yang setuju? Pak Ganda debu dan abu? Itu menggambarkan satu keadaan bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Oke, jadi nggak setuju ya kalau disebut Pak Ganda kan bukan debu dan abu ya, tapi itu mau menggambarkan. Ya, jadi lihat ya, di satu sisi puisi itu mengungkapkan kepada kita nggak perlu menggali kayak apa, tapi itu menjelaskan kepada
kita. Ya, betul-betul saudara dan saya, ya, seperti saya mungkin sudah cerita satu kali saya pelayanan misi ke Jawa Timur, gitu ya. Apa ini? Gunung Merapi yang meletus itu, ya toh. Terus sesudah Gunung Merapi meletus berapa minggu kemudian kami ke sana. Dan di setiap jalan itu, karena di jalan desa itu tanah-tanah itu bertumpuk-tumpuk pasir gitu ya. Kemudian saya khotbah di satu gereja. Sesudah khotbah di depan gereja itu juga banyak pasir gitu ya. Terus bapak ini biasalah dari desa mereka selalu menyampaikan pokok doa ya. Jadi kalau kita khotbah di desa itu jangan harap amplop, memang kita yang harus mengamplopi mereka. itu kebiasaan kita. Nah, waktu saya mau berdoa, saya katakan, Bapak mau membangun rumah, mau membangun gereja ini, toh, mau memperbaiki. Ya, sudah ada. Terus saya bilang, wah puji Tuhan lah, karena ternyata di depan rumah ini, di depan gereja ini sudah banyak pasir-pasir yang bertumpuk. Berarti kan tinggal nunggu batu gitu ya. Jadi batu atau. Tapi dia langsung nyeletuk, aduh maaf Pak, itu pasir hasil letusan gunung nggak bisa dipakai jadi pasir untuk membangun. Karena semennya itu nggak bisa nempel. Saudara tahu, waktu dia ngomong begitu, saya cepat berpikir, seperti itulah saya. Sudah debu nggak berarti lagi. Gitu ya. Jadi ya saya berpikir, saya pede sekali bilang udah ada pasir ya. Dia bilang maaf Pak, itu pasir yang nggak bisa berarti sudah debu tidak berarti apa-apa, karena dia bilang begini, itu semen kita coba nggak bisa nempel, jadi nggak bisa dipakai. Jadi memang itu debu betul gitu, nggak ada artinya apa-apa. Wah, ini memang apa ya, susah ya. Jadi kayak gitulah kita ya. Nah, ini dia susahnya. Nah ini jadi banyak ya. Jadi kita kalau lihat ya. Atau ada juga yang berkata banyak sekali nanti kita lihat. Nah, di sini ada personifikasi ya, dipersonkan. Jadi benda-benda mati itu dipersonkan. Ya. Ya, segala tulangku berkata. Ya. Ya, ada pemimpin pujian dengan semangatnya dia bilang begini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, nanti jangan-jangan Pak Nimrod juga mendengar atau Pak Martin, Pak Puji juga mendengar. Kalau apa namanya, pohon-pohon saja bertepuk tangan, sungai-sungai bersorak-sorak, apalagi saudara dan saya, kenapa tidak memuji Tuhan dengan semangat? Benar atau salah kalimat ini? Ya, jadi dengan semangatnya dikatakan, kalau pohon-pohon saja bertepuk tangan, sungai-sungai bersorak-sorak, apalagi saudara dan saya, orang percaya, harus lebih memuji Tuhan. Wah, dia dengan semangatnya dia berkata begitu. Tapi dia lupa, itu kan bahasa puisi ya. Jadi mau menggambarkan bagaimana seluruh alam ini juga menggambarkan bagaimana dengan segala keberadaan mereka bisa memuji Tuhan dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa melihat ini salah satu contoh ya. Jadi dipersonkan. Ya, sungai berbalik ke hulu, laut melihat, melarikan diri, gunung dan bukit melompat, bumi harus gemetar. Ini semua dipersonkan. Ya, segala tulangku berkata, ya ini pasti bukan tulangnya Pak Ganda ini. Atau Ibu Hana, tulang ini bukan tulang paman ya, tapi ini tulang betulan ya. Ini bukan ya, tulang regar ini. Tulangku berkata, ya bukan tulang regar ini bukan. Tulangku berkata, masa tulang bisa berkata ya? Jadi, tapi inilah ungkapan personifikasi ini yang bisa kita lihat ya, sehingga kita bisa memahami. Nah, yang terakhir mungkin atau masih ada satu lagi, ada bahasa antropomorfisme. Allah digambarkan seolah-olah memiliki ya keterbatasan manusia atau digambarkan dalam bahasa manusia. Ya. Kalau misalnya saya katakan Allah melihat Martin, ya. Sama nggak dengan kalimat Tuhan melihat Martin? Allah melihat Martin. Coba perhatikan ya. Allah melihat Martin. Sudah tangkap ya? Sama nggak dengan
Tobing melihat Martin? Sudah sama, Pak. Sudah sama ya. Karena bahasa ini sudah begitu samarnya ya. Ya, kita begitu gampang katakan Tuhan melihat hati kita, gitu kan? Tuhan melihat kita. Atau kalau saya ganti kalimat, Allah memanggil Pak Ganda sama dengan Allah Pak Tobing memanggil Pak Ganda. Beda. Tidak sama, Pak. Iya. Tapi karena bahasa ini sudah, itulah menurut saya, inilah bahasa yang menurut saya bahasa Alkitab yang luar biasa. Yang justru bahasa inilah yang coba dibombardir oleh saudara-saudara kita yang di sebelah. Kok bahasa Alkitabnya begitu ya? Bahasanya kok begitu? Ya, karena apa? Karena jawabannya sih sederhana saja. Karena Alkitab ini ditujukan bagi manusia. Ya, bukan bahasa hafalan yang hanya sebagian orang kecil yang mengerti. Ya, bukan bahasa surga. Tuhan tidak pernah pakai bahasa surga kok. Karena kalau Tuhan pakai bahasa surga, siapa yang mengerti? Ya kan? Tuhan pakai bahasa manusia yang dengan semua gaya bahasa yang tersedia dia pakai untuk menjelaskan maksudnya, kan gitu. Ini yang kita bisa lihat, ya. Ya, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ya toh, jadi waktu kita baca ini, kita sudah langsung begitu tahu, wah, jadi Tuhan itu seperti apa gitu gambarannya gitu ya. Ini yang bisa kita perhatikan. Jadi gaya bahasa ini, oke. Ya, pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sebenarnya kalau pertanyaan retoris itu adalah pernyataan. Ya toh? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, jadi kita bisa melihat di situ bahwa ini pertanyaan retoris. Banyak pertanyaan retoris yang bisa kita lihat dalam bagian itu. Oke, sampai di sini dulu gaya bahasa yang kita lihat. Kalau Bapak Ibu punya waktu, coba. Coba ya. Gimana ini Ibu Hana atau Pak Ganda atau Pak Puji dan teman-teman? Kalau punya waktu coba kasih contoh-contoh dari gaya bahasa tadi. Nanti kan saya untuk minggu depan kan Pak? Untuk minggu depan ya Pak? Ya, siap. Dibaca-baca aja ya. Gini ya, saya mau kasih ingat ya. Betul-betul saya terus terang kasih ingat. Jangan takut ya. Jangan gara-gara itu nanti Zoom kemudian nggak ikut gitu loh. Saya terus terang. Janganlah. Saudara buat. Ya, saya harus terus katakan karena ikut, aduh. Enggak, karena saya pengalamannya banyak di situ. Jadi saya buat praktek khotbah, waktu disuruh praktek, waduh malah nggak kelihatan dia. Aduh, jangan. Nah, enggak, ini ya pokoknya saudara bisa lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Oke, ya. Bisa kita. Jadi nanti contoh ini apalagi misalnya boleh dilihat dari kitab-kitab itu, ya. Okay. Mengapa puisi dipakai dalam Alkitab? Ya. Atau ada pertanyaan? Maaf untuk 2-3 kali ini mungkin kita masih pada introduksi ya. Jadi banyak sekali yang mau kita lihat, tapi nggak apa-apa. Apa ada pertanyaan dari bagian-bagian tadi? Iya, saya mungkin bukan pertanyaannya, tapi ini apa yang saya bisa tangkap dari kuliah ini. Memang dalam ilmu bahasa pun, ya bahasa dan budaya, puisi itu memang apa ya? Aturannya tidak sama dengan bahasa prosa ya. Jadi saya juga agak gamang gitu ya, karena puisi yang kita baca ini di dalam Mazmur itu banyak juga sih. Kalau nggak feeling, kita perlu punya feeling juga gitu. Kepekaan akan bahasa, misalnya ya dalam bahasa Indonesia saya bisa kasih satu lah bahasa puisi yang orang bilang lebay ya, berlebihan ya. Keringat darah gitu. Aku ini sudah menyekolahkan kamu dengan keringat darah loh. Ya, jadi kan kalau feeling kita juga nggak peka, agaknya perlu dipekakan dulu gitu ya Pak ya.
Karena Iya, bahasa puisi memang nggak gampang. Kalau kita baca buku sajak, baca puisi, itu juga memang interpretasi bisa berbeda-beda, ya toh? Iya. iya, betul. Nah, ini memang yang harus kita pahami. Alkitab kita itu, khususnya Perjanjian Lama itu, terdiri dari banyak bentuk kesusastraan. Jadi ini lebihnya orang yang belajar, nggak memperlakukan semua kitab itu sama dengan alasan Alkitab itu firman Allah. Wah ini, tapi jangan Alkitab itu diperlakukan semena-mena. Ini yang harus kita pelajari. Nah ini dengan belajar puisi ini berarti kita tahu oh ada satu bentuk. Jadi ada metode penafsirannya. Apa yang harus kita, misalnya contoh ya, ini karena saya harus berhenti di sini, misalnya contoh begini. Kita harus tahu waktu kita membaca Mazmur, kita harus tahu dulu. Ini maaf kalau saya pakai istilah, ini jenis kelaminnya apa sih? Genrenya apa sih? Kalau pakai sastra itu pakai istilah genre. Kalau apa bentuk itu kan gender kan gitu ya, genre. Ya, gender dengan genre kan itu bedanya sedikit saja. Nah, kita harus tahu supaya jadi itu penting sekali. Ini Mazmur apa sih? Ini Mazmur ucapan syukurkah? Mazmur ratapankah? Mazmur imankah? Mazmur hikmatkah? Itu paling penting. Jadi kita harus temukan waktu kita membaca Mazmur, kita harus temukan dia Mazmur apa. Kalau enggak, nanti kita akhirnya jadi sama rata semua. Nah itu jadi memang apa ya? Ini mungkin yang tidak disadari banyak orang bahwa kekayaan Alkitab kita itu terdiri dari banyak jenis sastra. Dia firman Allah yang ditulis dalam konteks sejarah manusia. Jadi jenis sastranya banyak. Ada puisi, ada ya sama ya. Waktu teman-teman dengar orang menyampaikan perumpamaan juga banyak salahnya. Semua ditafsirkan. Ya, adalah seorang yang turun dari Yeriko misalnya ya. Kemudian akhirnya ditafsirkan. Oh ya, lihat aja. Turun dari Yeriko itu menjelaskan imannya yang turun gitu. Padahal itu bicara tentang geografis. Gitu. Kemudian contoh perumpamaan lima wanita yang bijak sama 5 wanita yang bodoh itu. Ya. Wah minyaknya habis dan minyak itu adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa habis. Ya kan? Enggak, saya sendiri dengar. Ya ini teman. Saya pikir dia sudah ikut program doktoral, tapi kok masih mengorbankan alegoris. Nanti waktu kita baca Kidung Agung, itu saya akan kasih lihat model-model tafsiran alegoris yang memang menarik sekali, tapi nggak punya dasar, ya kan? Atau waktu saya ngomong tadi 5 perempuan bijak, 5 perempuan bodoh, jangan-jangan saya salah ya? Karena saya lihat tiba-tiba senyap. Selama ini mungkin kita pahami minyak itu adalah Roh Kudus, gitu ya. Atau bagaimana? Ayo ngaku. Ayo ngaku. Ya sudah hotel. Enggak lah. Ngaku aja deh. Saat saya juga bisa menyangka. Iya. Yuk. Jadi padahal kalau kita perhatikan teks itu hanya ada satu kelebihan. Itu kan sama-sama ngantuk, betul ya? Gadis bodoh, gadis bijak itu kan ngantuk, sama-sama tertidur. Hanya ada satu perbedaan. Yang satu punya minyak cadangan, yang satu enggak, kan gitu. Jadi kalau dibuat itu, tapi dari dulu kan kita mendengar, ya, itu minyak itu memang begini. Asal usul tafsiran itu ternyata dari bahwa Roh Kudus itu juga digambarkan seperti minyak di dalam Alkitab. Itu nggak salah, tapi beda sekali. Jadi bukan berarti minyak itu yang akhirnya itu. Nah, kalau demikian kan berarti Roh Kudusnya bisa habis kan gitu. Padahal Roh Kudus itu adalah Allah yang nggak mungkin bisa habis. Oke. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dulu, nanti kita bisa sambung
berikutnya. Ya Pak Wilson kayaknya off ya. Masih on, Ya, Pak. mungkin ada pekerjaan. Saya masih on. Oh, Saya Masih on. Oh, Masih. Iya, Pak. biasanya onnya soalnya lain gambarnya Pak. Ini iya. Ya udah Oh, Pak, iya. kalau gitu karena dia on, dia aja yang berdoa Pak. Iya Pak. Iya. Supaya Bapak on boleh berdoa Pak. Oke. Ya, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur bisa mendengarkan arti sesungguhnya dari puisi dan juga berkati Pak Tobing yang membawakan kali ini yang menjelaskan begitu lengkap bahwa ya kita harus mengerti genrenya, macam-macamnya dan paralel dan ya Tuhan, dengan pelajaran ini kami semakin mengerti dan bisa mengekspresikan juga melihat ekspresi-ekspresi dari Raja Daud dalam berbicara kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang hadir. Kiranya pelajaran-pelajaran selanjutnya juga baik untuk kami ikuti terus, dan kami bersyukur dan kiranya Tuhan terus mengurapi Pak Tobing dalam memberikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Amin. Oke, Terima kasih. Pak Tobing. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih, Pak Tobing. Enggak salah milih kan? Iya, oke. Makasih semua Pak Tobing. Iya. Semua ya, Pak. Terima kasih. Recording semua. stopped. Terima kasih.